Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah EasyCash lagi. Dan kemarin ada yang berkomentar dan ada yang cerita bahwa baru kemarin didatengin oleh DC EasyCash dan mempunyai hutang atau galbes senilai 3 juta. Dan baru disamperin kemarin banget, yaitu sekitar tanggal 19-an lah ya. Terus kemudian lokasinya berada di Bekasi. Oke. Jadi apakah benar EasyCash sudah ada DC lapangannya atau tidak? Perlu kita ketahui ya teman-teman, DC lapangan atau kurir itu kadang hampir beda-beda tipis ya. Cuman tujuan kita adalah harus mencari tahu apakah itu benar DC lapangan atau tidak. Dan sebenarnya nggak perlu cari tahu juga sih. Intinya kalau kalian yakin dan kalian tidak usah takut dengan DC apapun mau datang juga nggak usah peduli. Cuman kita harus prepare dulu, kita harus cari tahu persiapannya dulu ya. Karena kalau memang ini benar DC lapangan, ya kita harus minta identitas mereka, surat tugasnya, dan juga sertifikat dia sebagai DC. Jangan sampai ternyata itu cuma kurir yang berpura-pura sebagai DC sekaligus mengantarkan surat penagihan dan sekaligus mengingatkan untuk membayar hutang. Cuman kalau cuman mengingatkan dan membayar hutang aja bukan sesuatu yang masalah sih. Misal datang nanya kira-kira kapan bisa bayarnya. Ini ada surat penagihan, ini ada surat peringatan, ini ada surat detail-detailnya, terus kira-kira kapan bisa bayar. Nah, kalau sebatas itu doang tidak perlu dipusingkan teman-teman. Tapi kalau berlagak seperti DC ya yang suka bentak-bentak, marah-marah, terus ngancam-ngancam yang tidak jelas, memaksa-maksa bayar, memaksa-maksa gadein barang, wajib hukumnya kalian untuk meminta surat dan dokumentasinya. Sertifikat minimal, nama penagihan yang ada di dokumen tersebut harus sama dengan ID card, KTP, harus sama semua. Jangan sampai itu ternyata DC abal-abal yang tujuannya untuk menipu kita. Ya, intinya sih jangan sekali-sekali teman-teman ngasih uang cash untuk pembayaran atau nyicil utang kalian kepada DC dengan alasan karena kalian pengen DC-nya pulang dulu nih, biar DC-nya pergi dulu nih, biar semuanya beres dulu nih. Masalah urusan utang nanti belakangan, jangan kayak gitu. Karena beberapa kasus kemarin ada juga yang kena penipuan. Bayar 150 ternyata nggak masuk di aplikasinya, masuk ke kantong DC-nya. Dan saya yakin itu oknum sih, itu bukan DC yang sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dibilang EasyCash ada DC lapangannya atau tidak, dan kalau memang benar ini di Bekasi sudah ada DC-nya, dan saya yakin DC-nya juga masih belum banyak. Karena banyak banget yang belum didatengin oleh DC lapangan. Ya itu udah banyak banget teman-teman. Cuman ya maklum lah ya, kita ini EasyCash udah lama nggak ada DC. Kalau akhir-akhir ini ada DC, ini sesuatu yang aneh sih. Mengingat ya kecuali mereka dapat investor gede-gedean ya. Untuk ngerekrut DC itu bisa jadi masuk akal. Cuman yang saya ingin sampaikan, nggak usah takut tentang DC. Mau DC itu ada, DC itu datang atau tidak, nggak usah takut. Kalian hadapi, kalian bilang apa adanya. Kalau nggak ada uangnya juga bilang aja nggak ada uangnya, masih diusahakan. Jangan sekali-sekali menjanjikan tanggal, karena itu akan berdampak luar biasa buat kalian semua. Nanti akan ditagih-tagih terus, masuk dalam daftar prioritas nasabah yang harus segera dikunjungi, dan lain sebagainya. Ya, saya rasa memang ada beberapa informasi nggak cuma di Bekasi aja, beberapa juga di daerah Jakarta. Kemarin ada info juga sudah ada DC lapangan. Cuman kalau saya lebih memilih untuk tidak percaya bahwa ada DC lapangannya. Karena ya kalau ada pun masih sedikit teman-teman. Nggak sebanyak aku laku, nggak sebanyak Kreditful, gak sebanyak Kredit Pintar. Jadi daripada kita pusing deg-degan mikirin kapan DC datang dan belum tentu akan datang dalam waktu dekat, membuat konsentrasi kalian buyar, membuat ketenangan kalian kacau, lebih baik tidak usah dipikirkan dulu untuk urusan soal DC. Ngomong mah enak gitu kan, pasti kalian akan bilang seperti itu. Ngomong mah enak bang, yang kita ini yang akan datengin yang ketar-ketir. Ya iya, tapi ya kembali lagi, mau sampai kapan teman-teman ketar-ketir? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa teman-teman kontrol, sesuatu yang tidak bisa teman-teman cegah. DC mau datang adalah hak mereka gitu loh. Dan kita juga nggak dikasih jadwal kapan mereka datang, kapan mereka harus ngapain aja, kita nggak pernah dikasih info. Itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita. Nah, untuk membereskan sesuatu yang di luar kontrol kita, sesuatu yang di luar batasan kita gitu ya, misalnya, ya jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus, minta petunjuk, minta dikuatkan mentalnya, minta dikuatkan hatinya, minta dimudahkan untuk bisa bebas dari hutang pinjaman online. Itu yang paling penting sebenarnya. Dengan doa, dengan ikhtiar, dan tentu saja harus teman-teman imbangi dengan amalan-amalan penarik rezeki, amalan-amalan yang bikin rezeki lapang. Itu penting banget untuk kalian lakukan.
ya, biar doa cepat terkabul, biar doa cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kalian juga bisa bebas serta bisa mengatasi masalah-masalah gagal bayar aplikasi pinjaman online seperti ini. Ingat, jangan remehkan doa. Apapun agama kalian, dengan berdoa itu secara tidak langsung kalian memupuk hati kalian, itu bisa lebih tenang, mental kalian bisa lebih kuat, dan bisa yakin akan pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semangat buat semuanya yang lagi galbais cash. Tenang, insya Allah tidak akan ada resiko yang berat apapun yang menimpa kalian. Yakin aja, positive thinking, jangan mikir yang negatif. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.